Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Andika Putra dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran geografi tentang sumber daya alam. Pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari sumber daya alam yang mampu memenuhi kebutuhan. Misalnya saja, tidak mungkin ada manusia yang dapat bertahan tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman. Pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari sumber daya alam yang mampu memenuhi kebutuhan. Misalnya saja, tidak mungkin ada manusia yang dapat bertahan tanpa mengkonsumsi makanan dan minuman. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di muka bumi ini dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya yang dapat diperbarui, seperti sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali. Yang kedua adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis. Sumber daya alam juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan abiotik. Sedangkan berdasarkan lokasinya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam terestrial atau darat, dan yang kedua adalah akuatik atau perairan. Untuk potensi sumber daya alam dan persebarannya, yang pertama adalah hutan. Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Hutan dapat dibedakan berdasarkan iklim, relief, dan jenis tanahnya menjadi hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan bakau atau mangrove. Yang kedua adalah tanah. Tanah merupakan media yang menjadi tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan serta menjadi fondasi bagi segala kehidupan di daratan. Yang ketiga adalah air. Tahukah kalian bahwa hampir 71% permukaan ditutupi oleh air. Selain itu, air juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan istimewa bagi kehidupan di bumi. Air juga merupakan salah satu sumber daya kekuatan dan energi yang ada di bumi. Berdasarkan sumbernya, air dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan sebuah presipitasi berwujud air. Banyaknya air hujan yang turun di setiap wilayah pada jangka waktu tertentu disebut dengan curah hujan. Yang kedua adalah sungai, merupakan tempat mengalirnya air di daratan menuju ke laut. Sungai berawal dari wilayah yang tinggi atau hulu hingga ke wilayah rendah atau hilir. Yang ketiga adalah danau. Danau adalah sebuah cekungan yang dipenuhi air baik secara alami maupun buatan. Air danau dapat berasal dari mata air, air hujan, sungai, dan limpasan air tanah. Yang keempat adalah tambang. Tahukah kalian bahwa pertambangan di Indonesia merupakan salah satu tambang yang terbesar di dunia? Berikut hal-hal yang dapat dihasilkan oleh tambang. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi termasuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi terbentuk dari hasil pengendapan mikroplaton yang terdapat di danau, rawa, teluk, atau lautan dangkal. Daerah penghasil minyak bumi meliputi wilayah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Cepu, Cilacap, Majalengka, dan lain-lainnya di Indonesia. Yang kedua adalah gas alam.
Gas alam merupakan barang tambang yang pembentukannya sama seperti minyak bumi. Hanya saja bentuknya berupa gas. Gas alam dapat pula diubah menjadi bentuk cair yang disebut sebagai liquid natural gas. Daerah penghasil gas alam yaitu daerah Aceh, Bontang, Kalimantan Timur, dan lain-lainnya di Indonesia. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah batu bara. Batu bara adalah salah satu dari bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbarui. Batu bara sendiri terbentuk dari hasil tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan mengendap selama jutaan tahun di dalam lapisan bumi. Daerah penghasil batu bara yaitu Sumatera Barat, Tanjung Enim Sumatera Selatan, Kalimantan, pokoknya area Kalimantan lah. Selanjutnya perikanan. Perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan di habitat aslinya seperti danau, sungai, dan laut. Sedangkan perikanan budidaya adalah usaha pembiakan ikan pada suatu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen. Selanjutnya adalah hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau sendiri adalah hutan yang berada di rawa Payau atau wilayah pesisir, wilayah pasang surut air laut. Selain itu, hutan bakau juga mempunyai banyak seperti mencegah abrasi, tempat pelindungan hewan dan ikan, atau pariwisata dan penghasil kayu. Selanjutnya terumbu karang. Terumbu karang adalah kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil. Karang disusun oleh suatu jenis hewan bernama polip yang hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.